Kami, mahasiswa dari ITB Ahmad Dahlan, jurusan Magister Keuangan Syariah. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Teori Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Dr. IGN Oka Widana SEMM. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 orang anggota yang berperan aktif dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum masuk pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. 1. Firman Taufik Setiawan, Mukmin Muttaqin, Abdul Rifan Syarif, dan Musayin Abdullah. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pasar persaingan sempurna yang akan disampaikan para anggota kelompok 7 secara berturut-turut. Pasar persaingan sempurna. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan membahas 7 poin penting dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna. Kedua, permintaan dan hasil penjualan. Ketiga, menentukan keuntungan maksimum. 4. Operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Kelima, kurva penawaran industri jangka panjang. Keenam, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Ketujuh, pasar persaingan sempurna menurut perspektif Islam. Pembahasan pertama, pengertian pasar persaingan sempurna. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama mengenai apa itu pasar persaingan sempurna. Namun, sebelum kita jauh mengarah pada pasar persaingan sempurna, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu pasar. Seringkali kita mendengar pasar, kadang kita ingin membeli sayuran, membeli buah-buahan, membeli alat elektronik, dan lain sebagainya. Kita seringkali berjalan-jalan atau bermain ke pasar. Namun, kita tidak mengetahui sebenarnya apa itu pengertian dari pasar. Nah, pasar secara sederhananya adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, dan terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli tersebut itu terhadap barang atau jasa. Artinya ada unsur-unsur penting di pasar, yakni penjual, pembeli, barang ataupun jasa, kemudian transaksi atau sigot yang dilakukan antara keduanya. Setelah kita mengetahui apa itu pasar, maka kita perlu juga mengetahui sebenarnya apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar pada umumnya, di mana di pasar tersebut itu terdapat banyak sekali penjual dan terdapat banyak sekali pembeli, di mana antara penjual dengan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi pasar. Artinya si penjual tidak bisa mempengaruhi harga pasar, kemudian pembeli juga tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Artinya ini murni terjadinya sistem antara jual beli tersebut itu berdasarkan adanya mekanisme pasar. Baik teman-teman dimanapun berada, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari pasar persaingan sempurna dan juga pasar, selanjutnya kita akan membahas apa itu ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Sebenarnya ada banyak ya ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, tapi ada beberapa hal yang ingin saya bahas di sini. Jadi tidak semuanya akan dibahas di ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ada beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Saya ulang kembali, terdapat banyak penjual ataupun perusahaan yang menjual produk, barang, dan jasa, dan juga pembeli. Yang kedua, perusahaan menjual produk yang standar dan homogen. Artinya si perusahaan ini menjual barang-barang ataupun produk-produk yang dihasilkan itu tidak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan barang-barang ataupun produk-produk dari perusahaannya itu sendiri. Yang kedua, penjual dan pembeli memperoleh informasi secara sempurna. Artinya baik dari segi barang ataupun dari segi produk yang diperjualbelikan. Kemudian perusahaan dan sumber daya bebas untuk bergerak dan berpindah. Artinya tidak dikekang di pasar ini. Jadi penjual ataupun pembeli ataupun sumber daya lainnya bebas untuk
di mana aja dia bisa memperjualbelikan barang ataupun jasa. Dan yang terakhir, produsen sebagai price taker itu tidak dapat menetapkan harga. Artinya tadi sudah saya jelaskan mengenai produsen, meskipun sebagai price taker, si produsen ataupun perusahaan ini tidak bisa menentukan harga dari barang itu sendiri, karena murni di pasar persaingan sempurna ini harga barang itu ditentukan secara mekanisme. Pembahasan kedua, permintaan dan hasil penjualan. Oke, teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai permintaan dan hasil penjualan. Yang pertama, permintaan pasar dan perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa penjual sebagai price taker itu tidak bisa menentukan harga. Artinya, harga di pasaran itu tentu memang dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasul tidak pernah menetapkan harga, artinya harga itu memang ditentukan oleh mekanisme pasar. Kita lihat di gambar di samping menunjukkan antara grafik dari penjual dan juga grafik dari pasar. Kalau grafik dari penjual, kita lihat si demand-nya itu lurus, artinya harga itu tidak dipengaruhi oleh si perusahaan. Harganya tetap sama dengan kuantiti yang terus bertambah. Di satu sisi kita lihat juga grafik dari pasar. Nah, di sini kita lihat untuk price-nya itu berada pada titik 20 dan juga untuk kuantitinya berada pada titik 20.000. Dari pertemuan antara titik tersebut itu terdapat singgungan ataupun equilibrium antara permintaan dan juga penawaran. Di sini memang benar-benar harga itu ditentukan dari pasar. Bagaimana si mekanisme pasar itu bekerja, nanti akan ditentukan bagaimana si penawaran dan juga si demand tersebut. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai hasil penjualan rata-rata, penerimaan total, dan juga penerimaan marginal. Yang pertama, hasil penjualan rata-rata atau average revenue. Nah, hasil dari penjualan rata-rata ini kita bisa katakan bahwa merupakan perusahaan ini mendapatkan penerimaan dari hasil penjualan setiap unit barang yang ditawarkan oleh penjual. Untuk formulanya bisa dilihat itu AR itu average revenue sama dengan TR dibagi Q. TR ini adalah total revenue dibagi Q. Untuk selanjutnya penerimaan total atau bisa kita sebut dengan total revenue. Nah, penerimaan total ini adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh perusahaan atas penjualan barang yang diperjualbelikannya. Artinya, pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari setiap penjualan barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pembeli. Misalnya, kita menjual barang A, B, C. Nah, dari penjualan barang A, B, C tersebut itu berdasarkan harga dan sebagainya, kemudian nanti hasilnya itu yang disebut dengan penerimaan total dari suatu perusahaan. Nah, untuk formulanya adalah TR. TR itu adalah total revenue sama dengan P dikali Q, price dikali quantity, harga dikali jumlah barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya ada penerimaan marginal atau marginal revenue, tambahan penerimaan, katakanlah seperti itu. Nah, ini merupakan penerimaan dengan menjual satu unit lagi dari hasil produksi, artinya menjual kembali dari satu unit hasil produksi. Nah, untuk formulanya itu adalah MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Nah, maksudnya MR ini marginal revenue. Nah, untuk delta itu selisih dari total revenue, total penerimaan dibagi selisih dari quantity ataupun selisih dari harga barang itu sendiri. Lalu bagaimana untuk memaksimumkan keuntungan di jangka pendek? Nah, ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi oleh teman-teman semua perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan pada jangka pendek. Yang pertama, membandingkan hasil penjualan dengan biaya total. Saya ulang kembali, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total.
Kemudian yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan margin sama dengan biaya marginal, atau bisa dikatakan dengan marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, artinya dengan mengetahui marginal penjualan dan marginal cost, maka kita akan mengetahui titik tumpunya. Nah, kita misalkan seperti ini ya, kalau dalam penjelasan di sampingnya saya kasih panah, misal gini, suatu perusahaan itu akan memaksimalkan keuntungannya dengan menambah jumlah produksi. Artinya di sana kita ketahui bahwa marginal revenue itu lebih besar dari biaya yang dikeluarkan atau marginal cost. Nah, dalam hal ini adalah dalam keadaan produksi di mana si perusahaan ini tuh menjual barang hasil produksi itu untuk memaksimalkan keuntungannya. Jadi meningkatkan jumlah produksi untuk memaksimalkan produksi dan juga penjualan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Nah, dalam keadaan sebaliknya, misalnya seperti ini, MR lebih kecil ternyata dari marginal cost, misal dari hasil produksi dan penjualan itu lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, seperti ini untuk memaksimalkan keuntungannya, maka keuntungan untuk memaksimalkan keuntungan pada jangka pendek, maka tumpuannya adalah ketika si marginal revenue atau hasil produksi dan penjualan itu sama dengan marginal cost atau biaya cost, maka kelebihan dari itu, jadi ketika sama maka kelebihan dari itu adalah keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan perusahaan di jangka pendek. Nah, seperti itu untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan jangka pendek, yang mana MR sama dengan marginal cost itu titik tumpunya. Ketika marginal revenue itu sama dengan marginal cost, maka selain dari itu adalah keuntungan itu tumbuhannya, seperti itu. Pembahasan ketiga, menentukan keuntungan maksimum. Bagian ketiga, menentukan keuntungan maksimum. Hasil penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Cara untuk menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan adalah yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi. Yang kedua, menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Rumusnya adalah keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurangi biaya produksi total. Contoh, jika produksinya adalah 1 dengan harga penjualan 150 dan biaya produksinya adalah 200, maka keuntungannya menjadi rugi, yaitu minus 50. Tetapi apabila jumlah produksinya dinaikkan dari 1 menjadi 2 dengan harga penjualan 300 dan biaya produksinya adalah 280, maka keuntungannya adalah 20, dan seterusnya. Itu artinya jika jumlah produksi naik, maka jumlah keuntungannya pun akan menjadi naik. Kemudian hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungan. Rumusnya, tambahan untung sama dengan penambahan penjualan total dikurangi tambahan biaya. Misalnya, jika jumlah produksinya adalah 1, tambahan hasil penjualan atau marginal revenue-nya adalah 150, dan tambahan biaya atau marginal cost-nya adalah 100, dan tambahan keuntungannya adalah 50, maka jumlah keuntungannya adalah 50. Jika dinaikkan jumlah produksinya dari 1 menjadi 10 dengan tambahan hasil penjualan marginal revenue-nya tetap 150 dan tambahan biaya marginal cost-nya naik menjadi 540, maka tambahan keuntungan menjadi minus 390 dan jumlah keuntungan menjadi minus 200.
Aturan output dalam persaingan. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan persaingan sempurna menghasilkan keluaran di mana harga sama dengan biaya marginal dalam kisaran di mana biaya marginal meningkat. P atau price sama dengan marginal cost kali Q. Yang kedua, laba perusahaan persaingan sempurna adalah P sama dengan PQ dikurangi CQ. Kondisi awal untuk memaksimalkan laba mengharuskan laba marginal menjadi 0. Dengan demikian, kita memperoleh aturan maksimalkan laba untuk suatu perusahaan dalam persaingan sempurna, price sama dengan marginal cost. Yang berikut, walaupun dimisalkan setiap perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan, tidaklah berarti bahwa setiap perusahaan akan selalu mendapatkan untung dalam kegiatannya. Dalam jangka pendek, terdapat 4 kemungkinan dalam corak keuntungan, yaitu yang pertama, mendapatkan untung luar biasa. Yang kedua, untung normal. Yang ketiga, mengalami kerugian tetapi masih dapat membayar biaya berubah. Yang keempat, dalam keadaan menutup atau membubarkan perusahaan. Kita lihat kepada kondisi yang pertama, keuntungan atau lebih normal. Berikut ini adalah kurva keseimbangan jangka pendek dalam kondisi laba. Perusahaan akan mendapat keuntungan supernormal apabila harga adalah lebih tinggi dari ongkos rata-rata yang paling minimum. Jadi, apabila harga adalah P, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan ini dicapai pada jumlah produksi adalah Q dan besarnya keuntungan ada sebesar kotak di samping, yaitu AP dan EB. Kondisi yang berikut, yaitu kerugian masih beroperasi. Untuk keadaan ini menunjukkan keadaan yang dinyatakan, yaitu harga adalah lebih rendah dari biaya total rata-rata, tetapi lebih tinggi dari biaya variabel rata-rata. Gambaran seperti ini berarti perusahaan memperoleh hasil penjualan yang melebihi biaya variabel yang dikeluarkannya. Kelebihan tersebut belum dapat menutupi biaya tetapnya. Dalam keadaan ini, perusahaan akan meneruskan usahanya, karena kalau tidak, ia akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, yaitu sebanyak biaya tetap yang dikeluarkannya. Kondisi yang berikut, kerugian harus tutup. Dalam kondisi ini, perusahaan harus menutup perusahaannya karena hasil penjualannya tidak dapat menutupi biaya produksinya, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Keadaan ini akan berlaku apabila hasil penjualan hanyalah sebesar atau kurang dari biaya variabel. Pembahasan keempat, operasi perusahaan dan industri jangka panjang. Membahas tentang operasi perusahaan dan industri jangka panjang dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Nah, perusahaan dapat menambah faktor-faktor produksi yang di dalam jangka pendek adalah tetap jumlahnya. Kemungkinan ini menyebabkan perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya tetap, semuanya adalah biaya berubah. Nah, keadaan dalam industri juga mengalami perubahan, yaitu perusahaan-perusahaan baru akan memasuki industri dan beberapa perusahaan lama yang tidak efisien akan gulung tikar dan meninggalkan industri. Nah, perubahan seperti ini tidak akan berlaku dalam jangka pendek. Kemudian, apabila perusahaan tidak dapat menutupi biaya berubahnya, ia tidak akan membubarkan usahanya, tetapi hanya akan menghentikan kegiatan produksinya. Itu keuntungan jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang perusahaan tidak mungkin mendapatkan keuntungan yang luar biasa atau melebihi normal, di mana keuntungan luar biasa akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk ke dalam industri tersebut. Nah, yang akan menambah penawaran dan menurunkan harga. Kerugian mendorong beberapa perusahaan mengundurkan diri dari industri tersebut. Jadi penawaran akan berkurang dan harga naik kembali, dan perusahaan akan mendapatkan keuntungan normal kembali. Jadi dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan cenderung mendapatkan keuntungan normal saja.
Pembahasan kelima, kurva penawaran industri jangka panjang. Oke, baik, pembahasan selanjutnya yaitu kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Nah, berdasarkan pada perubahan biaya produksi dalam jangka panjang, kurva penawaran industri dalam pasar persaingan sempurna dapat dibedakan dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama biaya jangka panjang yang tidak berubah, kemudian yang kedua permintaan dapat mengalami perubahan, kenaikan dan penurunan. Nah, kenapa bisa perubahan ini menyebabkan penyelesaian ke atas kurva penawaran? Pada akhirnya, interaksi di antara permintaan yang telah mengalami perubahan dengan penawaran yang menyesuaikan dengan perubahan permintaan tersebut akan menyebabkan harga tetap. Kemudian yang ketiga yaitu biaya jangka panjang yang semakin meningkat. Nah, perlu diketahui bahwa pada umumnya di dalam jangka panjang, perusahaan akan mengalami kenaikan biaya produksi. Hal ini disebabkan oleh harga-harga faktor produksi yang semakin bertambah tinggi. Nah, baik yang keempat yaitu biaya jangka panjang yang semakin menurun. Nah, penurunan biaya produksi dalam suatu industri pada umumnya ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dalam industri tersebut dan perbaikan industri lain. Pembahasan keenam, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna, yang pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Efisiensi produktif memiliki 2 syarat untuk setiap biaya produksi. Pertama, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Dan yang kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksikan barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada titik kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Yang kedua, efisiensi alokatif. Alokasi sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila harga barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksikan barang tersebut. Harga adalah sama dengan biaya marginal. Yang kedua, pasar persaingan sempurna memberikan penjelasan tentang perilaku dalam dunia ideal, di mana perusahaan dapat berproduksi dalam skala yang efisien dengan harga output yang termurah. Konsekuensi modal pasar persaingan sempurna bagi masyarakat adalah pasar ini memberikan tingkat kemakmuran dan kenikmatan yang maksimal karena pertama, harga jual output barang dan jasa yang termurah sebab skala produksi yang efisien. Yang kedua, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal karena setiap penduduk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan, dan ini berarti kemakmuran akan maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi karena tidak perlu membuang waktu untuk memilih barang dan jasa, atau yang kita sebut dengan produk homogen, dan tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga, atau kita sebut informasi yang sempurna. Dan yang terakhir, yang keempat adalah diproduksikan barang-barang yang diperlukan oleh konsumen dengan ongkos produksi yang minimum. Berarti semua skala ekonomis telah dimanfaatkan. Hal ini tergambar pada AC yang minimum. Selanjutnya adalah kelemahan pasar persaingan sempurna. Pertama, kelemahan dalam hal asumsi, di mana asumsi yang digunakan mustahil untuk terwujud dalam dunia nyata. Yang kedua, kelemahan dalam pengembangan teknologi, sebab perusahaan tidak mempunyai dana cukup untuk kegiatan riset dan pengembangan produknya. Padahal, kegiatan ini dibutuhkan untuk memperoleh teknologi produksi yang meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, konflik efisiensi keadilan, di mana pasar persaingan sempurna sangat menekankan efisiensi. Tetapi dalam dunia nyata, hal ini menimbulkan masalah ketidakadilan. Yang keempat, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Dan yang terakhir, yang kelima adalah persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, karena ada biaya sosial yang tidak tercakup dalam biaya perusahaan. Baik teman-teman, selanjutnya. Pembahasan ketujuh, pasar persaingan sempurna menurut perspektif Islam.
Selanjutnya, pasar persaingan sempurna menurut perspektif Islam. Menurut Islam, ini adalah struktur pasar yang ideal terjadi, di mana penentuan harga sepenuhnya ditentukan oleh tarikan permintaan dan penawaran di pasar. Tidak ada intervensi pasar. Rasulullah SAW sudah menerangkan itu dan menjunjung tinggi perbentukan mekanisme pasar. Meskipun dalam teorinya Adam Smith menerangkan bahwa ada di mana disebut invisible hand. Namun hal itu semua juga tidak termotivasi dari pemikiran Islam. Struktur pasar persaingan sempurna tidaklah mungkin dapat terjadi dalam kehidupan nyata, meskipun baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam. Keduanya mengatakan bahwa struktur persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling baik dibandingkan dengan struktur pasar yang lainnya. Itulah presentasi kami tentang pasar persaingan sempurna oleh kelompok 7. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi ini. Kami ucapkan terima kasih.